mahasiswi dari kampus UIN Alauddin Makassar. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Perkara perdata ini bermula dari hubungan kerja antara Nur Aslam SH selaku penggugat dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk BSI selaku tergugat pertama. Penggugat merupakan karyawan perbankan syariah yang telah mengabdi kurang lebih 14 tahun dan memiliki rekam jejak kinerja yang baik, termasuk peningkatan aset pembiayaan secara signifikan di unit kerja yang dipimpinnya. Setelah terjadinya merger Bank Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, penggugat tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan yang diberikan. Namun, pada akhir 2023, penggugat secara tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaannya oleh tergugat pertama dengan alasan dugaan terjadinya fraud dalam pembiayaan tanpa diberikan kesempatan pembelaan diri yang memadai. Tidak hanya diberhentikan, penggugat juga mengalami penghambatan pencairan dana pensiun lembaga keuangan yang merupakan hak normatifnya sebagai karyawan. Selain itu, tergugat pertama melaporkan penggugat kepada tergugat kedua, yaitu Polda Sulawesi Selatan, yang kemudian menetapkan penggugat sebagai tersangka tanpa memenuhi prosedur hukum yang diwajibkan, sehingga menimbulkan kerugian material maupun tekanan psikologis bagi penggugat. Penggugat menilai bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak, penghambatan hak dana pensiun, serta penetapan tersangka yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Makassar untuk memperoleh perlindungan hukum, pemulihan hak, dan ganti kerugian. Subjek hukum adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Subjek hukum yang terlibat adalah yang pertama ialah penggugat, yaitu Nur Aslam SH merupakan orang perseorangan yang secara hukum memiliki kapasitas untuk mengajukan kegugatan. Dalam perkara ini, penggugat berkedudukan sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat pemutusan hubungan kerja, penghambatan pencairan dana pensiun, serta pelaporan pidana yang dinilai tidak sesuai prosedur hukum. Sebagai subjek hukum, penggugat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, mempertahankan hak keperdataannya, dan menuntut ganti kerugian atas perbuatan yang merugikan dirinya. Yang kedua yaitu tergugat pertama, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk, merupakan badan hukum yang sah menurut hukum Indonesia. Tergugat pertama berkedudukan sebagai pemberi kerja yang memiliki kewenangan melakukan pengelolaan hubungan kerja, namun tetap terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara ini, tergugat pertama diposisikan sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum, khususnya melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa prosedur yang adil, mempersulit pencairan hak dana pensiun penggugat. Selanjutnya yaitu tergugat dua, yaitu Polda Sulawesi Selatan, merupakan subjek hukum publik yang bertindak dalam kapasitas jabatan pemerintahan. Dalam perkara ini, tergugat dua didalilkan telah melakukan tindakan yang merugikan penggugat melalui penetapan status tersangka tanpa pemenuhan prosedur hukum yang semestinya. Objek sengketa dalam perkara perdata adalah hal atau kepentingan hukum yang diperselisihkan oleh para pihak dalam menjadi pokok pemeriksaan hakim. Objek sengketa tidak selalu berupa benda, tetapi dapat pula berupa tindakan atau perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian. Dalam putusan ini, objek sengketa yang dipersoalkan oleh penggugat meliputi beberapa tindakan hukum, yaitu PHK sepihak. Penggugat mempersoalkan tindakan tergugat pertama yang memberhentikan dirinya sebagai karyawan dengan alasan dugaan fraud tanpa memberikan kesempatan pembelaan diri secara layak. Tindakan PHK ini dipandang sebagai tindakan melawan hukum karena tidak memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum. Yang kedua, penghambatan pencairan dana pensiun lembaga keuangan. Objek sengketa berikutnya adalah hak keperdataan penggugat atas dana pensiun sebesar 167 juta. Tergugat pertama dinilai telah mempersulit pencairan dana tersebut dengan tidak menerbitkan surat keterangan kerja, padahal dana pensiun merupakan hak normatif karyawan yang dijamin oleh undang-undang. Yang ketiga, penetapan status tersangka oleh tergugat 2. Selain tindakan tergugat pertama, penggugat juga menggugat tindakan tergugat 2 yang menetapkan dirinya sebagai tersangka tanpa memenuhi prosedur hukum yang sah. Tindakan ini dipersoalkan karena berdampak langsung pada hak kebebasan, nama baik, dan martabat penggugat. Yang keempat, kerugian material dan imaterial. Akibat dari rangkaian tindakan tersebut, penggugat mengklaim mengalami kerugian material berupa kehilangan hak dana pensiun dan biaya hukum, serta kerugian imaterial berupa tekanan psikologis dan rusaknya reputasi.
Klaim hak keperdataan adalah tuntutan atau hak yang secara hukum dikemukakan oleh masing-masing pihak dalam suatu sengketa perdata. Dalam perkara putusan ini, klaim hak para pihak dapat diuraikan, yaitu yang pertama, klaim hak penggugat. Nur Aslam SH, penggugat mengajukan beberapa klaim hak keperdataan yang didasarkan pada hubungan kerja dan hak asasi keperdataannya, yaitu hak atas perlakuan adil dalam hubungan kerja. Penggugat mengklaim bahwa dirinya berhak memperoleh proses pemutusan hubungan kerja yang adil dan transparan, termasuk hak untuk membela diri sebelum dijatuhi sanksi PHK. Yang kedua, hak atas dana pensiun lembaga keuangan. Penggugat menuntut pencairan dana pensiun sebesar 167 juta yang merupakan hak normatif karyawan dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, hak atas nama baik dan kehormatan. Penetapan penggugat sebagai tersangka tanpa prosedur hukum yang sah dinilai telah mencederai nama baik dan martabat penggugat sebagai warga negara. Yang keempat, hak atas ganti kerugian material. Penggugat menuntut ganti rugi atas tidak dicairkannya DPLK, biaya hukum dan advokat, kerugian ekonomi akibat kehilangan pekerjaan. Yang kelima, hak atas perlindungan hukum. Penggugat meminta agar penetapan tersangka terhadap dirinya ditangguhkan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Seluruh klaim penggugat didasarkan pada pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. 2. Klaim hak tergugat pertama, yaitu PT Bank Syariah Indonesia. Tergugat pertama mengemukakan klaim haknya sebagai pemberi kerja, yaitu 1. Hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Tergugat pertama mengklaim memiliki kewenangan untuk memberhentikan penggugat karena adanya dugaan pelanggaran internal berupa fraud. 2. Hak untuk melindungi kepentingan perusahaan. Tergugat pertama berpendapat bahwa langkah yang diambil merupakan upaya menjaga stabilitas dan integritas perusahaan dari potensi kerugian. 3. Hak untuk menunda pemenuhan hak tertentu. Tergugat pertama beranggapan bahwa pencairan DPLK dapat ditunda selama proses hukum masih berjalan. 3. Klaim hak tergugat 2, yaitu Polda Sulawesi Selatan. Tergugat 2 mengklaim haknya sebagai aparat penegak hukum, yaitu 1. Hak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tergugat 2 menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan dalam rangka penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana perbankan syariah. 2. Hak menjalankan kewenangan berdasarkan hukum acara pidana. Penetapan tersangka diklaim sebagai bagian dari kewenangan institusional kepolisian. Dasar hukum yang digunakan dalam perkara putusan ini, penggugat mendasarkan gugatannya pada beberapa ketentuan hukum. 1. Pasal 1365 KUH Perdata. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian itu. Pasal ini menjadi dasar utama gugatan perbuatan melawan hukum. 2. Pasal 1366 KUH Perdata mengatur bahwa seseorang juga bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesembronoan, bukan hanya perbuatan yang disengaja. 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah digunakan untuk menilai tanggung jawab dan tata kelola bank syariah dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap pihak terkait. 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan menjadi dasar hukum bahwa dana pensiun lembaga keuangan merupakan hak normatif yang wajib diberikan kepada karyawan. 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU 13/2015 menegaskan bahwa SPDP wajib diberitahukan kepada pihak terkait sehingga penetapan tersangka tanpa prosedur dapat dinilai cacat hukum. Analisis unsur perbuatan melawan hukum. Untuk membuktikan adanya PEM harus terpenuhi 4 unsur pasal 1365 KUH Perdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan para tergugat dinilai melawan hukum karena PHK dilakukan tanpa proses pembelaan yang adil, hak DPLK penggugat dihambat tanpa dasar hukum yang jelas, penetapan tersangka dilakukan tanpa prosedur yang sah. Perbuatan ini bertentangan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak keperdataan. 2. Adanya unsur kesalahan terlihat dari tergugat pertama yang tetap melakukan PHK dan menahan hak pensiun meskipun belum ada putusan hukum tetap. Tergugat 2 yang lalai menjalankan prosedur hukum acara pidana. Kesalahan di sini dapat berupa kesenjangan maupun kelalaian. 3. Adanya kerugian. Penggugat mengalami kerugian material seperti tidak cairnya DPLK dan biaya hukum. Kerugian imaterial berupa tekanan psikologis, rusaknya reputasi, dan hilangnya rasa aman. 4. Adanya hubungan kausal atau sebab akibat. Kerugian yang dialami penggugat secara langsung disebabkan oleh tindakan PHK sepihak, penghambatan hak pensiun, dan penetapan tersangka yang tidak prosedural. Tanpa tindakan para tergugat, kerugian tersebut tidak akan terjadi. Menurut analisis saya, perkara ini menunjukkan bahwa kekuasaan korporasi tidak boleh mengabaikan hak normatif pekerja. Aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi due process of law. Sengketa perdata dapat menjadi sarana perlindungan warga negara dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh korporasi maupun negara. Perkara ini juga menegaskan bahwa perdata dan pidana dapat saling berkaitan, namun proses pidana tidak boleh digunakan untuk menekankan hak keperdataan seseorang. Berdasarkan analisis terhadap putusan ini,
Solusi hukum yang dapat ditawarkan terhadap permasalahan dalam perkara ini adalah: 1. Pemulihan hak kepercayaan tergugat. Tergugat pertama seharusnya memenuhi hak normatif penggugat, khususnya pencairan dana pensiunan lembaga keuangan. Karena hak tersebut tidak dapat dihapus hanya berdasarkan dugaan pelanggaran tanpa putusan hukum tetap. 2. Pemberian ganti kerugian. Apabila terbukti terjadi perbuatan melawan hukum, penggugat berhak memperoleh ganti rugi material dan imaterial sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami. 3. Penegakan prinsip due process of law. Aparat penegak hukum, khususnya tergugat 2, harus memastikan bahwa setiap tindakan penyelidikan dan penetapan tersangka dilakukan sesuai prosedur hukum agar tidak melanggar hak asasi dan hak keperdataan warga negara. 4. Perbaikan tata kelola korporasi. Tergugat pertama perlu melakukan evaluasi internal terkait mekanisme pemutusan hubungan kerja dan pelaporan pidana, agar ke depan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan karyawan. 5. Penyelesaian sengketa secara berkeadilan. Sengketa serupa di masa mendatang sebaiknya didorong untuk diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berimbang, baik melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa, tanpa mengorbankan hak salah satu pihak. Kesimpulan saya itu, sebagai mahasiswi hukum, perkara ini menunjukkan bahwa perlindungan hak keperdataan merupakan bagian penting dari negara hukum. Tidak hanya individu, tetapi juga korporasi dan aparat negara wajib tunduk pada hukum dan menjunjung tinggi keadilan. Kasus ini mengajarkan bahwa dugaan pelanggaran tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan hak seseorang secara sepihak, terutama hak yang bersifat normatif, seperti dana pensiun dan hak atas nama baik. Oleh karena itu, hukum perdata berperan penting sebagai sarana kontrol terhadap tindakan sewenang-wenang, baik oleh pihak swasta maupun oleh negara. Dengan demikian, penyelesaian sengketa perdata harus selalu diarahkan pada pemulihan hak, kepastian hukum, dan keadilan substantif, bukan semata-mata pada kepentingan kekuasaan atau institusi tertentu. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.